Ayah adalah pemimpin sebuah keluarga. Namun yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, seorang ayah justru menjadi martir pencabut nyawa keluarganya sendiri. Dengan sebilah pisau, ia melukai istri dan ibu kandungnya hingga tewas. Ia juga melukai 2 anak kandungnya hingga kritis, serta 2 saudara perempuannya. Semuanya ia lakukan di dalam rumah mereka sendiri. Bulan September 2017, warga Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan pembunuhan keji satu keluarga. Ironisnya, pelaku pembunuhan adalah anggota keluarga sendiri. Pelaku kemudian diketahui berinisial AS, tidak hanya tega membunuh istrinya, tetapi juga ibu kandungnya. Kakak dan kedua anaknya yang masih di bawah umur juga dianiaya hingga kritis. Pengembangan sudah kita lakukan pemeriksaan ya. Tentu saja pada saat untuk melengkapi berkas ya perkara ini, kita harus melakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban yang masih hidup ya, yang luka. Kita sudah koordinasi dengan pihak rumah sakit, dengan dokter, dengan anggota dari PPA kita, karena kan ada anaknya korban ini kan masih di bawah umur nih, ada 5 tahun dengan 3 tahun ya, seperti itu. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan ya, tinggal kita berkas saja. Apa yang membuat pembunuhan keji ini terjadi? Tim NSI menemui anggota keluarga yang juga menjadi korban perbuatan keji pelaku. Kepada tim NSI, Reni dan Lili mengisahkan tragedi naas di malam itu. Bukan di bawah baju darah. Kenapa itu, Mbak? Karena tusukan. Luka tusukan ya? Iya. Saat itu Mbak Reni posisinya lagi di mana? Tidur di kamar. Terus aku dengar teriakan, terus anakku keluar buka pintu, terus langsung diserang sama dia. Cepat begitu kejadiannya? Iya. Terus itu sama Mas Lili ditarik, terus Mas Lili yang diserang. Sama saya semua itu, sama saya tarik, saya serang semua. Ya, makanya diserang lah. Sama aku, saya di depannya pintu tuh, pintu kamar, udah langsung nyerang aja. Saat itu Mbak Reni ngelihat korban yang lain bagaimana? Ngelihat nggak kejadian saat dia menyerang korban yang lain? Enggak ngeliat. Terus aku udah ada teriakan aja gitu. Aku sudah keluar, aku keluarnya. Terusan udah pada orang 4 udah pada itu geletak semua. Terus adik aku masih ada napasnya, tapi mungkin napas terakhir mungkin. Kalau ibunya dianya sih udah nggak ada. Di rumah inilah AS tega menghabisi anggota keluarganya. Bermodalkan pisau, pelaku secara membabi buta menghujamkan pisau hingga membuat ibu kandung dan istrinya meregang nyawa. Ini Agusnya. Ini istrinya. Iya, yang almarhum. Ini Agusnya tersangka. Ini anak-anaknya. Siapa ini? Ini si Galuh. Ini si Guntur. Ini Guntur. Yang kecil itu. Oke, terus ini kemudian siapa ini, Mas? Ini ibunya pelaku, si Agus. Oh, ini ibunya Agus. Iya, sama si Galuh. Istri yang meluk gitu, terus langsung si Agus nyerang ini. Itu nyerang istrinya langsung jatuh, meletak. Terus langsung kan jatuh. Itu lagi. Guntur kemudian jatuh di sini. Iya. Terus langsung kayak mau diapain lah itu sih. Iya kasih gitu. Kalau posisi Guntur bajunya nggak sobek. Di itunya sini belahan itu. Diatasin. Diatasin semua. Galuh kemudian keluar. Galuh dengan Guntur ya. Sini semua anak-anaknya. Tidur langsung dengar itu. Bangun, terus diserang lagi. Habis Guntur. Kasus pembunuhan keluarga ini berhasil diungkap kepolisian dan AS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dugaan sementara, AS tega menghabisi nyawa anggota keluarganya lantaran depresi. AS kecewa atas pembagian harta warisan milik orang tuanya yang dinilainya tidak adil.
Akibat perbuatannya, AS terjerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Saya hanya bisa melihat tangan saya mengambil pisau, lalu mendekati ibu, mendekati istri, mendekati anak-anak, saudara-saudara, lalu ibu lagi, lalu keluar, lalu bertemu masyarakat. Seperti itu. Sebelumnya udah direncanain? Tidak sama sekali. Tidak ada rencana. Seperti mimpi. Saya berbuat kesalahan. Itu sudah semestinya dihukum. Saya meminta pada orang tua, saudara-saudara saya, dan orang-orang yang saya aniayai untuk meminta ridhonya dan maafnya. Saya akan melakukan hukuman itu dengan ikhlas. Saya sangat menginginkan ampunan dari orang tua. Kasus kehilangan nyawa di tangan keluarga sendiri juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Seorang pegawai Badan Narkotika Nasional, Indria Kameswari, tewas di tangan suaminya sendiri. Wanita berusia 38 tahun itu tewas akibat peluru yang ditembakkan ke punggungnya oleh sang suami. 2 hari berselang, pelaku yang juga suami korban berhasil diamankan polisi di kediaman iparnya di Batam, Kepulauan Riau. Pembunuhan terhadap anggota Badan Narkotika Nasional yang dilakukan suaminya sendiri kuat dugaan dilatar belakangi oleh persoalan rumah tangga. Kalau gua nggak ada lagi beberapa hari ini, jangan nyari gua lu. Capek otak gua pengen istirahat otak gua. Mana mobilnya sampai sekarang? Inilah hasil rekaman yang berisi percekcokan antara suami istri di Bogor, Jawa Barat yang beredar luas di masyarakat sebelum peristiwa naas itu terjadi. Tim NSI menyambangi rumah yang menjadi saksi bisu tewasnya Indira di kawasan Cijeruk, Jawa Barat. Izin, Kang. Sore. Ya, sore. Ya, kita dari Metro TV. Ya. Mau nanya-nanya, Kang, itu yang kasus pembunuhannya terjadi betul ya di perumahan Betul, ini ya? Betul. Itu gimana? Sampai sekarang masih ada proses pemeriksaan dari polisi? Betul, sekarang lagi ditangani sama pihak Polres Bogor ya, dalam proses penanganan ini ya, pihak kepolisian lah ini ya. Kang, mereka itu sekeluarga ngontrak atau beli di sini? Kontrak. Kontrak? Iya. Udah berapa lama? Kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun? 1 tahun ya. Dari tahun berapa itu? Ya 2016 Pak aja ya. 2016. 2016, oke. Jadi selama tinggal di sini itu mereka ngontrak, terus anggota keluarganya ada berapa ya? Kalau yang menurut ini sih paling si ibunya ya korban, anaknya yang 4 tahun itu ya. Kalau si bapaknya memang agak jarang ya ke sini ya. Bapaknya jarang nih, maksudnya jarang tinggal di sini? 3 kali gitu ya, 2 Jadi kali. nggak tinggal bareng istrinya? Jarang-jarang lah gitu. Kasus pembunuhan pegawai Badan Narkotika Nasional akhir Agustus lalu begitu mengejutkan. Sang suami menembak istrinya sendiri di hadapan anak balita mereka di dalam rumah yang berada di belakang saya ini. Diduga sang suami merencanakan pembunuhan terhadap istrinya karena tidak tahan sering dimintai barang-barang mewah oleh istrinya itu.
Benarkah budaya kekerasan semakin sering terjadi di lingkungan keluarga? NSI akan membahasnya sesaat lagi.